Akan fasilitasi nanti Lentari ini untuk membuat kegiatannya. Seperti tadi mereka ingin menghidupkan nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh, diayomi dan dilaksanakan oleh masyarakat di masing-masing wilayah hukum adat. Mereka akan nanti inventarisir katanya. Kita akan bantu sebab dengan kekuatan nilai adat ini masyarakat akan semakin kompak, akan semakin tertib. Nah, ini model pemerintah untuk membangun. Pemerintah bisa membantu sesuai dengan Permendagri nomor 12 tahun 2012 melalui dana hibah, tetapi tidak bisa berturut-turut. Kemudian pemerintah juga bisa mengarahkan nanti kalau itu memang merupakan program kegiatan yang sifatnya prioritas, dimasukkan dalam kegiatan dari organisasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan dan adat istiadat, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan kemudian juga nanti kalau memang ada bantuan dari perusahaan-perusahaan berupa CSR, kita juga arahkan ke sana nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Indonesia sebagai orang yang beradat. Lentari hadir demikian. Saat ini Lentari telah berdiri sebanyak 27 provinsi se-Indonesia dan 153 kabupaten kota se-Indonesia. Lentari ini sesuai dengan motonya supaya kita sama-sama paham, memahami, akan memfungsikan, akan memberlakukan, akan mempergunakan kembali aturan adat istiadat di daerah kita masing-masing. Itu motonya Lentari. Kemudian ketika Provinsi Riau baru terbentuk, kabupatennya baru 4, Kota Banjar Pekanbaru, Pelalawan, Kampar, dan Rokan-Hulu. Yang lain masih belum. Selanjutnya dapat kami sampaikan kepada kita semua, ada yang bertanya dan menelpon kepada saya, kenapa Lentari ini hadir dan ada lagi, khusus di Kampar. Di Kampar itu kita sudah ada lembaga adat Kampar. Kemudian kita sudah ada lagi satu Pak Bupati Lam Riau Kabupaten Kampar. Nah, jadi di sini saya coba terangkan dan uraikan. LAM itu lembaga adat Kampar, tempat berkumpulnya para seluruh nini mama yang ada di Kabupaten Kampar. Pak asisten secara pribadi tidak bisa masuk situ, karena di situ adalah harus nini mama harus punya gelar adat. Itu tempat lebih. Bahasa lainnya, kalau bahasa saya Pak asisten namanya Persatuan Nini Mamak lah namanya Kabupaten Kampar. Kemudian ada satu lagi, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kampar. Lembaga Adat Melayu Riau atau Lam Riau Kabupaten Kampar ini tempat berkumpulnya orang-orang Melayu. Orang Minang nggak bisa masuk situ, Batak nggak bisa masuk situ, Jawa tidak bisa masuk situ, Ambon tidak bisa, Manado tidak bisa, Aceh tidak bisa. Itu khusus orang Melayu. Apapun agamanya, apapun suku Anda, Lentari ini adalah wadah kita untuk memfungsikan dan memperlakukan aturan hukum adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing sebagai jati diri bangsa Indonesia, orang beradat, dan menjadikan adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Itu tugasnya Lentari, Pak Bupati. Lalu yang ketiga, saya coba sedikit ingin menyampaikan, mudah-mudahan kalau ada salah nanti minta dibetulkan bagi orang-orang hukum dan akademisi. Makna tali bertilin 3, tungku 3 sejarangan itu. Kalau di tempat kita Kabupaten Kampar itu mulai dari anak SD sampai ke mahasiswa, orang besar itu sudah hafal namanya itu. Tali bertilin 3, tungku 3 sejarangan. Apa itu? Ini mama, alim ulama, pemerintah. Cuma baru setakat itu. Padahal yang hakikinya yang disebut tali bertilin 3, tungku 3 sejarangan itu adalah aturan hukum. Hukum agama, hukum adat, dan hukum pemerintah. Hukum agama dijalankan, disampaikan oleh para kiai-kiai, ustadz-ustadz, dan mubalik-mubalik untuk kemaslahatan umatnya.
peraturan hukum adat disampaikan oleh para datuk-datuk, sesepuh adat, lembaga-lembaga adat untuk kebaikan kesejahteraan anak kemanakannya, kalau bahasa kerennya untuk kaumnya. Sementara aturan hukum negara disampaikan oleh para pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa untuk kesejahteraan dan pembangunan di Indonesia. Karena di Kabupaten Kampar ini menurut pandangan kita, Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam adat Nusantara, Lentari kumpulnya. Bagi keluarga besar Lentari di seluruh Nusantara, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang maksud dan tujuan keberadaan Lentari. Lentari itu adalah satu wadah lembaga adat, tempat berhimpunnya para tokoh-tokoh adat, pemuka adat, sesepuh adat di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat adat, anak-anak adat, inilah wadah kita adalah wadah Lentari. Tujuan dan maksud keberadaan Lentari di Indonesia adalah ingin memberlakukan, ingin memfungsikan, ingin memakai kembali aturan adat istiadat masyarakat asli Indonesia di negerinya masing-masing. Setiap negeri itu pasti mempunyai adat, dan adatnya itulah yang akan kita berlakukan, akan kita pergunakan, akan kita pakai kembali dalam cara berkehidupan di negeri kita masing-masing atau di dalam lingkungan kita. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan makna sebagaimana yang biasa kita kenal, disebut oleh masyarakat kita tali berpilin tiga, tungku tiga sejarangan. Dalam hal ini yang disebut tali berpilin tiga itulah maknanya adalah yang pertama sekali hukum. Yang disebut tali berpilin tiga itu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum pemerintah. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, jauh sebelum adanya agama ini, yang mengatur cara hidup masyarakat itu adalah aturan hukum adat yang mengatur. Setelah itu masuklah aturan hukum agama. Setiap agama mempunyai aturan hukum. Kemudian diatur dengan aturan hukum negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi inilah yang disebut dengan tali berpilin tiga, tungku tiga sejaran. Aturan hukum adat dilaksanakan, disampaikan oleh para sesepuh adat, tokoh adat, nenek mama, lembaga-lembaga adat yang ada di Indonesia. Aturan hukum adat, aturan hukum agama disampaikan oleh para kiai-kiai, alim ulama, ustadz-ustadz, menyampaikan kepada kaumnya untuk kemaslahatan umatnya. Aturan hukum negara disampaikan oleh pihak pemerintah mulai di tingkat pusat sampai ke tingkat RT demi untuk mengejar pembangunan di negeri tercinta Indonesia ini. Kemudian daripada itu, sebagai pengamanan daripada hukum yang tiga hukum ini tadi, hukum adat diamankan, dijalankan, ditegakkan, dan diawasi oleh para dubalang adat. Kalau Bali namanya pencalang, kalau di Melayu namanya hulu balang, kalau di Lentari namanya polisi adat Nusantara. Nah, ini tugas dia adalah mengawal dan mengawasi aturan adat istiadat yang ada di daerah dia sendiri. Apabila ada orang melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat di daerah dia sendiri, mereka punya hak menangkap dan menasihati orang yang melanggar aturan hukum adat. Sementara aturan hukum agama diawasi oleh organisasi-organisasi atau ustadz-ustadz dan kiai-kiai dalam organisasi keagamaan setiap agama. Aturan hukum pemerintah ditegakkan, diawasi, dan dikawal oleh polisi negara Republik Indonesia, termasuk Satpol PP, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Inilah yang kita sebut tali berpilin tiga dan tungku tiga sejaran. Kemudian daripada itu, saya juga dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kepada kawan-kawan keluarga besar Lentari di seluruh Indonesia, ada tiga hal yang perlu dikejar saat ini agar aturan adat istiadat daerah kita bisa berfungsi, bisa kita berlakukan, bisa kita pergunakan kembali dalam cara berkehidupan kita di negeri kita masing-masing. Yang pertama sekali adalah Permendagri nomor 52 tahun 2014. Ini Lentari, kabupaten, kota, dan provinsi kita harapkan supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk membuatkan peraturan daerah, perda. Nah, di dalam perda itu disebutkan baru bisa nanti pemerintah pusat mengakui keberadaan adat istiadat daerah masing-masing itu. Ada 4 kategorinya yang harus disiapkan. Yang pertama, masih ada masyarakat adatnya.
Yang kedua ada perangkat adatnya. Yang ketiga masih berlakukah hukum adatnya. Yang keempat ada wilayah adatnya. Apabila ada yang empat ini, pemerintah daerah tersebut bekerja sama dengan lentarinya wajib harus membuatkan perdanya, peraturan daerahnya. Apabila perda ini telah terlaksana, telah dibuat, ini diharapkan pemerintah setempat melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa perda itu telah ada. Insya Allah dengan demikian pemerintah pusat nanti bisa mengakui keberadaan adat istiadat yang ada di daerah itu masing-masing. Yang kedua ada Permendagri nomor 18 2018 tentang pembentukan lembaga adat desa. Agar nanti adat istiadat itu bisa berperan, bisa bekerja di desa masing-masing, menurut petunjuk daripada Permendagri 18 2018 itu, bupati dan wali kota harus membuatkan peraturan bupati dan wali kota. Apabila ini terlaksana, nanti lembaga adat desa itu bisa membuatkan peraturan adat sesuai dengan adatnya masing-masing. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembentukan desa adat. Ini sangat kita perlukan. Apabila pemerintah telah mengatakan, kita disetujui oleh pemerintah ada perdanya tentang desa adat, nanti pemerintah pasti akan mengakui aturan hukum adat istiadat yang ada di negeri itu. Apabila tiga hal ini nanti bisa dilaksanakan di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, insya Allah nanti aturan adat di daerah kita masing-masing akan bisa kita berlakukan, akan bisa kita pergunakan, akan bisa kita jalankan di dalam kehidupan lingkungan negeri kita masing-masing. Serasa itu dulu penyampaian singkat daripada saya. Mohon maaf kepada semuanya. Tolong dipahami. Saat ini di zaman modern sekarang ini adat kita sudah banyak ditinggalkan. Kita bisa memperhatikan cara kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Cara berbicara sekarang orang sudah banyak alah ke barat-baratan. Manggil kawan udah berapa-berapa. Nyebut sama kawan udah OTW, kekayaan udah ke barat-baratan, bahasa ke barat-baratan, makanan sudah ke barat-baratan, nama anak ke barat-baratan, musik ke barat-baratan, merek toko sudah ke barat-baratan. Kita sekarang ini menunjukkan jati diri bangsa Indonesia tuh orang beradat. Jangan malu dengan adat kita. Kita harus bangga dengan jati diri kita. Ini saya tekankan kepada kawan-kawan dalam tari. Dalam tari itu 95% bergerak di bagian adat, bukan budaya. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Budaya itu adalah tampilan-tampilan kita. Budaya itu adalah tontonan-tontonan kita. Adat itu aturan, adat itu hukum. Dengan adat kita bisa membuat peraturan adat di negeri kita. Dengan adat kita bisa memberi sanksi orang yang bersalah di negeri kita. Dengan adat kita bisa memberi denda orang yang melakukan kesalahan di tempat kita. Ini mohon kita pahami bersama-sama antara perbedaan adat dan budaya di negeri tercinta ini. Semakin besar budaya kita tonjolkan di negeri ini, semakin besar pula peluang budaya luar masuk. Apabila masuk budaya luar ke tempat kita, bersaing budaya kita dengan budaya luar, pasti akan kalah budaya kita. Ini mohon kita pahami sama-sama. Seluruh masyarakat adat, terutama pengurus lentari yang ada di seluruh Nusantara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas semua kekurangan.